Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najla Aulia Putri dengan NPM 22100151111014. Saya dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas kebunghataan dengan dosen pengampunya, Bapak Insinyur Surya Dimal, STMT. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah perjalanan politik Bung Hatta. Seperti yang kita ketahui, Bung Hatta merupakan sosok yang religius, gemar bermain bola, modern. Tapi bagaimanakah kesadaran politiknya sebagai anak bangsa itu tumbuh? Ternyata kesadaran politik Bung Hatta tersebut sudah tumbuh sejak ia masih menjadi pelajar. Selain aktif di sekolah dengan dibimbing oleh Haji Abdullah Ahmad, Bung Hatta juga sering mengikuti ceramah dan pertemuan-pertemuan politik yang diadakan oleh tokoh politik lokal di Padang. Kedalaman pemikiran Bung Hatta tumbuh sejak ia menjadi pembaca yang baik. Hatta sangat senang membaca buku. Bahkan sejak remaja, entah sudah berapa banyak gagasan para tokoh yang telah ia baca. Karena beliau terus membaca buku, beliau menemukan format yang ideal dan diterapkan pada bangsanya, yaitu sebuah tatanan negara dengan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Lalu Bung Hatta tidak juga menyimpan sendiri pengetahuannya di dalam kepala. Ia menulis gagasan-gagasannya, dan tulisan pertama beliau menunjukkan ketertarikan pada sastra dan keluasan pengetahuannya, dan tertuang dalam sebuah cerpen yang ia buat pada umur 18 tahun. Cerpen itu berjudul Namaku Hindania, dan terbitlah di majalah Jom Sumatera, sebuah cerita pendek dengan bumbu cinta yang ia tulis sebagai bentuk personifikasi bangsa Indonesia. Cerita itu beliau tulis sebelum dirinya berangkat ke Belanda untuk melanjutkan kuliah. Berkat perjuangannya, ia mendapatkan beasiswa dari yayasan dan resmi menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Bisnis Rotterdam pada tahun 1921. Kemampuannya dalam menggunakan banyak bahasa asing membuat gaung tulisan-tulisan tentang gagasan kemerdekaan Indonesia semakin luas ke berbagai negara. Kedatangannya ke negeri Belanda untuk kuliah tidak membuat Bung Hatta menjadi cendekiawan di Menara Gading, sebuah menara tinggi yang nyaman dan keindahannya menutupi kejadian realitas. Bung Hatta bukanlah orang yang semacam itu. Ia justru semakin lihai dalam menulis dan bacaannya pun semakin banyak. Pemikirannya tentang kemerdekaan Indonesia membuatnya terus bergerak. Ia bahkan mengubah wajah perhimpunan mahasiswa yang bernama Indisch Vereniging yang semula hanya bersifat sosial menjadi sebuah gerakan politik perlawanan. Melalui perhimpunan mahasiswa itulah Bung Hatta dan teman-temannya menerbitkan sebuah majalah bernama Indonesia Merdeka. Sebuah nama yang cukup provokatif karena sebelumnya majalah itu bernama Hindia Potra. Tulisan-tulisan Bung Hatta yang bermuatan kritik tajam terhadap pemerintah Belanda semakin sering terbit, sehingga Belanda pun merasa terusik. Dan pada tahun 1927, pemerintah Belanda menahan Bapak Proklamator kita. Namun, bukanlah Bung Hatta namanya kalau hanya ditahan membuat semangatnya runtuh. Bahkan di dalam ruangan tahanan yang sempit, ia tetap menulis. Kali ini bukanlah artikel, melainkan sebuah pidato berjudul Indonesia Merdeka. Pidato itu pun ia bacakan di hadapan pengadilan. Selama kurang lebih 3,5 jam, ia bacakan isi pidatonya yang begitu tajam menusuk kekuasaan bangsa kolonial. Bung Hatta memanglah seorang pejuang kemerdekaan yang memilih jalur tanpa kekerasan, seperti apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Tajamnya tulisan Bung Hatta dan kekuatan analisisnya dianggap lebih jitu dibandingkan dengan tembakan senjata api manapun. Inilah yang meruntuhkan mitos di kalangan tentara jika militerlah yang paling berjasa memerdekakan Indonesia melalui perjuangan senjata. Setelah menyelesaikan masa studinya di perguruan tinggi Belanda, Bung Hatta pun bertemu dengan Sultan Syahrir di Indonesia. Bersama Syahrirlah, Bung Hatta mendirikan sebuah partai politik dengan fokus pada aspek pendidikan politik serta pemberdayaan rakyat terjajah. Partainya bernama Pendidikan Nasional Indonesia. Lagi-lagi usaha Bung Hatta melakukan perlawanan melalui tulisan yang terbit dalam majalah Daulat Rakyat, yaitu buatan partainya, dihentikan oleh pemerintah kolonial. Beliau diasingkan kembali ke sebuah wilayah pembuangan bernama Bovendigul yang terletak di Irian, bagian paling timur dari Indonesia. Namun, Bung Hatta membawa 16 buah peti ke tempat pengasingannya tersebut.
Barang apa yang dibawa oleh Bung Hatta ke pengasingannya itu? Ya, bukan pakaian, melainkan amunisi yang akan membuatkan senjata tetap ampuh, tajam, dan mematikan. Benar sekali, Bung Hatta membawa 16 peti yang seluruhnya berisi buku. Ia terus membaca selama di dalam pengasingan, dan sudah barang tentu, ia tetap menuliskan pemikirannya. Tulisan-tulisan itu dibuat untuk terbit dalam koran di Batavia, juga Den Haag, Belanda. Suara gagasannya tentang kemerdekaan Indonesia begitu tajam, tertulis dalam tinta pena, membangkitkan semangat anak-anak muda untuk melakukan perlawanan dan memperjuangkan kemerdekaan. Berjuang tanpa kekerasan, terus membaca dan menulis gagasan. Bung Hatta bukanlah seorang yang bisa dihentikan, baik di lapangan sepak bola ataupun perlawanan terhadap berbagai bentuk jajahan. Ia tetaplah sosok bapak pendiri bangsa yang gigih, kuat, dan sangat cerdas. Baiklah, jadi kesimpulannya adalah Muhammad Hatta hanya sedikit dari anak muda kala itu yang memiliki kesadaran kebangsaan Indonesia, meskipun konsep itu masih samar-samar. Yang kedua, Hatta mengikuti perjuangan Mahatma Gandhi, yaitu perjuangan tanpa kekerasan. Pena dan kekuatan analisisnya lebih tajam daripada sakti dibanding senjata api manapun. Lalu yang ketiga, Bung Hatta orator besar seperti Bung Karno. Orasinya tertuang dalam tulisan-tulisan tajamnya. Ia lebih dari sekadar bapak koperasi Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang perjalanan politik Bung Hatta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.